Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa sebelum belajar. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sejarah Islam. Silakan bukunya disiapkan terlebih dahulu, ya. Untuk materinya yaitu dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia. Ini bisa kalian baca di halaman 1 sampai halaman 6. Ya. Ini bisa dibaca mandiri di rumah dan Ustadz tentunya juga akan jelaskan dengan singkat. Anak-anakku yang soleh-solehah, ya, masihkah kalian ingat bagaimana kondisi keyakinan bangsa Arab sebelum Islam? Jadi sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa agama yang mulia, yaitu agama Islam, keyakinan bangsa Arab itu bermacam-macam. Ya. Yang pertama, ya, orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dahulu di zaman Nabi Ismail alaihissalam mereka berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahukah kalian siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah ayah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi orang-orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dahulu mereka berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agamanya? Agamanya yaitu agama tauhid, agama Islam, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian dengan berlalunya tahun dan dengan berlalunya generasi, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal, kemudian Nabi Ismail alaihissalam meninggal, kemudian berlalu generasi-generasi dari satu generasi menuju generasi berikutnya, mereka mulai berpaling dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak di antara mereka yang meniru tata cara beribadah bangsa lain atau manusia lain. Ya. Sehingga disinilah, ya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam mulai terkontaminasi. Apa sih terkontaminasi itu? Ya, terkontaminasi itu tercampur sehingga sudah tidak murni lagi. Sehingga sudah banyak masuk di situ kesyirikan-kesyirikan, khurafat-khurafat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini suatu ketika melakukan perjalanan ke Syam. Ya. Dia melihat negeri Syam adalah negerinya para nabi, karena di situ banyak diutus nabi-nabi. Ya, nah,
Kemudian Amr bin Luhai al-Fujai ini melihat penduduk Syam itu ternyata menyembah berhala. Sehingga ketika dia pulang ke Mekah, ke Arab, dia membawa berhala. Kemudian banyak berhala-berhala yang disembah. Yang paling terkenal pada saat itu adalah Hubal, Lata, dan juga Uzza. Ya, sehingga agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak murni lagi. Banyak kesyirikan-kesyirikan yang sudah masuk ke dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ya karena masyarakat semakin jauh dari ilmu dan mereka mulai ikut-ikutan dengan kebiasaan bangsa lain. Sehingga mereka pun mengadopsi cara beragama bangsa lain. Selain itu, ada juga yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ada sebagian mereka yang menyembah matahari. Ada juga yang menyembah pohon, menyembah batu yang dikeramatkan. Yang mereka anggap itu adalah keramat. Mereka menganggap itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan lain sebagainya. Sehingga mereka mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Ada juga ya, kalangan masyarakat sebagian dari mereka yang memeluk agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Agama Yahudi adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Agama Nasrani adalah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Cuman sebagaimana agama Nabi Ibrahim yang sudah terkontaminasi dengan kesyirikan-kesyirikan, begitu juga dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, agama Yahudi dan Nasrani yang sudah mulai terkontaminasi, tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan dan lain sebagainya. Ya, sehingga agamanya sudah tidak murni lagi. Sehingga betul-betul keyakinan orang Arab ini betul-betul bergelimang dengan kesyirikan, ya, khurafat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keadaan masyarakat yang seperti itu, ya, dengan keadaan masyarakat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun yang terjadi di masa Arab jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, mereka ada yang menyembah siapa? Ya. Jadi ada mereka yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah nabi. Bagaimana menyembah nabi? Ya, mereka menganggap diantaranya menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan. Ini sudah menyembah nabi. Ada juga yang menyembah orang soleh. Ada juga yang menyembah bulan, matahari, pohon, batu-batuan yang dikeramatkan, dan lain sebagainya. Sehingga pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jauh dari tauhid, jauh dari tujuan Allah menciptakan manusia. Banyak dari manusia berbuat syirik. Ya, berbuat syirik. Dan banyak di antara mereka yang berbuat dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian anak-anakku yang soleh-solehah, turunnya wahyu pertama. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW melihat masyarakat Arab jahiliyah yang semakin tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kesesatan, kezaliman, banyak melakukan adat-adat jahiliyah, dan yang paling besar yaitu mereka berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah. Ada di antara mereka yang berdoa kepada patung, berdoa kepada Hubal, berkurban untuk Hubal, memohon keselamatan kepada Hubal. Hubal itu adalah patung terbesar yang ada di Mekah pada masa itu. Mereka banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat syirik karena anggapan mereka berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah keyakinan yang salah. Ya, itu adalah kesyirikan. Sehingga Nabi SAW ketika melihat keadaan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, beliau sangat membencinya. Beliau sangat membenci perbuatan masyarakat tersebut. Dan beliau sering menyendiri. Ya, sering menyendiri di suatu tempat yang bernama Gua Hira. Ya, yang bernama Gua Hira. Jadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, Nabi SAW sering menyendiri di Gua Hira. Kenapa? Karena beliau benci dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu. Sehingga beliau menyendiri memikirkan keadaan masyarakat pada waktu itu. Memikirkan keadaan masyarakat pada waktu itu. Dan beliau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau sering menyendiri di suatu tempat yang bernama Gua Hira. Nah, di Gua Hira inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, yaitu dalam surat Al-Alaq. Bagaimana bunyinya surat Al-Alaq? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ini wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini, Nabi Muhammad SAW ketakutan, sehingga pulang ke rumah dalam keadaan bergetar. Ya, dalam keadaan bergetar, ketakutan. Ini wahyu pertama. Ya, dengan datangnya wahyu ini berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Kemudian setelah beberapa hari dari wahyu pertama, malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ini wahyu yang kedua. Tentunya kalian semua sudah hafal ya surat Al-Mudaththir. Apalagi kalau cuma hanya 1-7. Insya Allah kalian semua sudah hafal. Jadi ini surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan wahyu kedua
yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hai orang-orang yang berkumul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Jadi ini wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang kedua ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qum fa'anzir, firman Allah Subhanahu wa taala, bangunlah dan berilah peringatan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada umatnya, untuk mengajak umatnya supaya bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan tugas utama manusia yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya anak-anakku yang soleh solehah. Jadi surat Al-Muddaththir ini merupakan wahyu kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh-solehah, tentunya banyak pelajaran-pelajaran berharga yang harus kita ketahui, terkhusus dari surat Al-Muddaththir ayat 1-7. Yang pertama, ayat-ayat dalam surat Al-Muddaththir ayat 1-7 memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dan menyeru manusia untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas Nabi Muhammad SAW yang Allah embankan kepada beliau, yaitu untuk mengajak manusia supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, berkurban hanya untuk Allah. Semua ibadah harus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Baik itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian bulan, matahari, dan lain sebagainya. Jadi kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kedua, Nabi mulai berdakwah dengan sirriyah. Karena surat Al-Muddaththir ini memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah, maka Nabi SAW memulai dakwahnya dengan sirriyah. Sirriyah itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang terdekat dan orang-orang baik yang sudah dikenal, yang kemungkinan besar mau menerima dakwah Nabi SAW dan mau masuk Islam. Inilah makna dakwah sirriyah. Jadi dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dimulai dari kerabat terdekatnya, keluarga, dimulai dari keluarganya, kemudian kerabat dekatnya, kemudian orang-orang yang memang sudah dikenal baik oleh Nabi SAW yang kemungkinan besar mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau adalah
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kalangan hamba sahaya yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari kalangan lelaki dewasa yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari keluarga dan kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melalui dakwah Syariah, jumlah kaum muslimin meningkat hingga mencapai 40 orang. Dan 40 orang inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi jika kalian ditanya apa itu as-sabiqunal awwalun, maka jawabannya yaitu 40 orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian yang kelima, Allah mempersaksikan keridhaannya kepada mereka, yaitu kepada para sahabat melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 100. Yang berbunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi bisa kalian lihat di buku halaman 4. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun harus ridho kepada mereka dan kita juga harus memuliakan mereka. Di antara bentuk kita memuliakan mereka, para sahabat Nabi, yaitu dengan mendoakan mereka. Ketika kita menyebut namanya, kita doakan dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini materi pembelajaran kita kali ini ya, tentang dakwah sirriyah. Jadi dakwah sirriyah adalah dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dimulai dari keluarga, kerabat, kemudian orang-orang yang memang sudah dikenal baik, yang kemungkinan besar mau masuk Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik, ya, sehingga benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.